saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali dalam dialog Learner Podcast for the Truth and Justice. Pada sesi ini kita kedatangan tamu, Dr. Tahir Musa Lutfi Yazid. Sebetulnya beliau ini tidak asing lagi dengan Learner Podcast karena beliau adalah salah satu pendiri ya di dalam Learner Podcast ini yang juga terus menyuarakan spirit of the truth and justice. Ketika kita mendirikan sumber-sumber pembelajaran bagi publik. Adapun esensi yang kita komunikasikan dalam Learner Podcast ini adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang dianggap urgent dan fundamental bagi terutama umat ya, bagi kepentingan publik. Oleh karena itu kita menyeleksi atau memilih isu-isu yang sangat aktual berkaitan dengan hak perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Kenapa hak fundamental ini menjadi persoalan yang sangat krusial? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hak fundamental itu adalah sesuatu yang non-derogable rights, ya, sesuatu yang tidak dapat dikurangi, tidak dapat dihilangkan, karena dia langsung melekat di dalam eksistensi pada kehidupan manusia. Jadi sejak manusia itu dilahirkan, di dalam proses kelahirannya itu melekat hak-hak fundamentalnya, hak untuk hidupnya, hak untuk mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya, hak atas nilai-nilai yang dia yakini. Di dalam menjalankan semangat keyakinannya itu, salah satu di antaranya adalah hak untuk menjalankan semangat keberagamaan. Dalam poin yang paling krusial yang kita lihat sekarang ini, dalam 1 bulan terakhir ini, ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang sebetulnya memberikan ruang kembali kepada harapan terhadap perlindungan hak-hak fundamental masyarakat, yaitu dengan diputuskannya kembali bahwa seluruh harta ya yang disita dari first travel, ini kasus first travel ya, yang memberangkatkan lebih dari 10.000 jemaah haji yang tidak jadi diberangkatkan, tapi pada beberapa kali persidangan 63.000. 63.000 ya. Bukan 10.000 ya, 63.000. Lebih dari 63.000 jemaah haji yang telah menyetorkan uangnya ke first travel. Ya. Lalu ketika first travel gagal menyelenggarakan kewajibannya, pada putusan sebelumnya kita ketahui bahwa hakim memutuskan untuk menyita hartanya, dan berkat perjuangan yang panjang dan terus fokus pada upaya untuk penegakan hak-hak fundamental, ya, kita mendengar kembali putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan harta yang disita tadi untuk kembali kepada jemaah. Nah, kita berharap ada sebetulnya setitik harapan ya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat, termasuk apa keyakinan yang melekat di dalam setiap orang, yaitu tujuan di dalam penyelenggaraan haji itu adalah karena semangatnya untuk menjalankan semangat keberagamaan. Dalam menjalankan semangat keberagamaan itulah kita akan melihat bagaimana ya pemerintah mengapresiasi ya, atau seharusnya mengapresiasi hak-hak dari masyarakat yang telah memberikan atau yang telah menyerahkan seluruh kewajibannya itu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tujuannya untuk berumroh tadi. Namun sampai saat ini kita masih melihat putusan Mahkamah Agung itu ternyata dianggap belum cukup ya, dalam melakukan perlindungan atau memberikan perlindungan terhadap hak-hak jemaah untuk mendapatkan perlindungan dalam mewujudkan hak untuk berumroh tadi, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh First Travel. Sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa First Travel itu adalah institusi yang beroperasinya sebetulnya
mendapatkan persetujuan dan izin dari pemerintah. Oleh karena itu sebagai perpanjangan juga dari pemerintah. Ketika ini terjadi chaos, dia perpanjang juga dari pemerintah. Di dalam konteks itulah kita akan melakukan analisis hukum atas bagaimana kausalitas relasi, ya, hubungan, ya, kausalitas antara hak-hak yang dan kewajiban yang muncul dalam first travel itu dengan bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harusnya diemban oleh pemerintah terhadap warga negara, yang tujuannya adalah kembali bagaimana supaya dapat memenuhi hak-hak fundamentalnya. Untuk lebih jelas dan lebih detail informasi yang akan kita elaborasi terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak fundamental ini, di sini tadi saya sudah katakan bersama saya di sini ada Dr. Lutfi Yazid yang juga melahirkan gagasan dan menyelesaikan disertasinya yang terkait dengan persoalan hak-hak fundamental tadi. Bagaimana constitutional obligations of the state in protecting the rights of religions of ummah. Jadi tanggung jawab negara, ya, tanggung jawab konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warganya. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung memberikan kesempatan kepada Mas Lutfi yang akan menjelaskan apa sesungguhnya ideal, ya, solution yang diharapkan, ya, ketika kita sudah sampai pada tahap ini. Apa yang harusnya pemerintah itu garis bawahi di dalam penyelenggaraan umroh ini, termasuk nanti haji, ketika kita akan mendiskusikan isu-isu tentang kenaikan penyelenggaraan ongkos haji. Ini menjadi isu yang menarik karena bukan pada persoalan teknisnya, bukan pada persoalan angkanya, tapi pada persoalan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang berapa? 69 juta sekarang? Ya, sekarang yang diusulkan oleh Menteri kepada Parlemen itu sekitar 69 juta. Baik, kita akan coba melihat apa sesungguhnya pandangan dari Mas Lutfi, ya, dalam menawarkan solusi yang terbaik bagi jamaah. Pertama yang kita fokuskan pada isu first travel tadi, supaya ada harapan dan informasi yang didapatkan oleh jamaah yang masih menunggu. Lebih dari 63.000 jamaah itu belum berangkat. Apakah dia akan mendapatkan jaminan dalam melaksanakan, ya, hak-haknya, ya, hak fundamentalnya, ataukah diabaikan hanya sampai pada level pengembalian harta yang disita karena akibat dari prestasi yang dilakukan oleh first travel yang diizinkan oleh negara. Itu logikanya itu. Baik, saya kira ini kesempatan Mas Lutfi untuk menjelaskan kepada ummah juga apa sesungguhnya solusi yang hendak ditawarkan untuk bisa menjembatani, ya, apa upaya pemenuhan hak-hak fundamental tadi. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Haq, Mas Hayanul Haq. Saya mulai dulu dari ini, ya, dari klien, orang yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi penasihat hukumnya, ya, untuk menjadi pengacaranya dari korban PT First Travel ini yang terkenal dengan sebutan PT First Travel ini. Jumlah yang datang kepada kami pada awalnya itu hanya sekitar 4.000, saya kira 4.000 jamaah yang memberikan kuasa kepada kami, ya, 4.000 jamaah yang memberikan kuasa, dan kemudian bertambah terus, ya, sehingga jumlahnya sangat besar. Ya, kalau in total itu korban jamaah first travel ini adalah 63.310 jamaah. Ya. Nah, perjuangan memang sudah lama, ya, dan kita dengar kabar seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam putusan PK itu dinyatakan bahwa aset first travel itu dikembalikan kepada para jamaah. Nah, ini berbeda dengan putusan di level kasasi. Karena di level kasasi itu putusannya adalah bahwa aset first travel ini, aset perusahaan ini disita atau dirampas oleh negara. Ya. Di level kasasi seperti itu, disita dan dirampas oleh negara. Oleh karena itu kita kritik, ya, kita kritik ini, ya, putusan ini kita kritik. Tentu
kita tetap ya menghargai lah putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga paling tinggi untuk pencari keadilan. Akan tapi kita kritik. Mengapa kita kritik? Karena putusan dari Mahkamah Agung dalam level kasasi itu ya terutama bertentangan dengan pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana dikatakan di situ bahwasanya uang dari jamaah umroh itu tidak boleh dikotak-katik oleh siapapun. Artinya termasuk negara pun nggak boleh itu mengotak-katik uang itu. Nah, kok uang jamaah ini kemudian disita dan dirampas oleh negara? Karena uang itu jelas bukan uang korupsi, bukan uang dari hasil tindak pidana, dari hasil kejahatan. Kok disita dan dirampas oleh negara? Nah, kita kritik itu, ya, mohon maaf ya, kita kritik Mahkamah Agung dan kemudian di dalam level peninjauan kembali yang lebih tinggi lagi, ya PK ini adalah sebuah upaya hukum luar biasa. Putusannya berbalik, ya, justru berbalik. Artinya bahwa yang tadinya dirampas oleh negara aset-aset itu, ya, kemudian dikembalikan kepada jamaah. Begitu ceritanya dari putusan PK ini. Walaupun sampai saya berbicara ini, putusannya itu belum ada, ya. Jadi putusan detailnya itu, amar putusannya bagaimana itu belum ada. Yang dikembalikan kepada jamaah. Iya, belum ada. Hanya di dalam ini di dalam website-nya ada kabul. Aturannya kan harusnya dikembalikan kepada jamaah, sudah diikuti dengan ketentuan protokol yang lebih detail. Iya, harusnya. Bayangkan, itu diketok putusan itu adalah 25 Mei tahun lalu. Artinya kan sudah mau 9 bulan. Iya. Sudah mau 9 tapi bulan. Putusannya belum diterima, belum ada. salinan putusan? Iya, belum ada. Bunyinya seperti apa, amar putusannya belum ada. Kan orang kalau mengeksekusi sebuah putusan, kan harus tahu amarnya. Bunyinya seperti apa. Ya kan? Bunyi putusannya itu seperti apa. Ini tidak ada. Oke. Yang kita tahu hanyalah bahwa juru bicara Mahkamah Agung sekarang, Dr. Andi Samsan Nganro, mengatakan bahwasanya dalam putusan PK itu dikatakan bahwasanya tidak ada hak-hak negara yang terampas. Tidak ada hak-hak negara yang terampas. Oleh karena itu, negara tidak berhak lagi untuk mengambil aset dari first travel tersebut. Sehingga aset first travel tersebut dikembalikan kepada jamaah. Nah, pertanyaannya, ya, apakah aset yang diberikan itu kepada jamaah ini mencukupi untuk memberangkatkan? Ya. Karena memang dari awal yang dituntut oleh jamaah ini adalah, ya, yang dituntut oleh jamaah ini adalah dua hal. Satu, bagaimana mereka bisa diberangkatkan. Karena mereka sudah menyetor secara lengkap kepada perusahaan. Oke, bagaimana mereka ini bisa diberangkatkan. Atau yang kedua, ya, yang kedua adalah uangnya dikembalikan. Kalau memang tidak bisa ini, uangnya dikembalikan. Ya. Nah, inilah maka kemudian saya berpendapat bahwa tidak bisa negara itu kemudian lepas tangan begitu saja. Karena detik-detik ketika kasus ini sudah mulai mencuat, pokoknya sudah nggak bisa memberangkatkan, justru pemerintah itu memperpanjang izin perusahaan umroh first travel ini, ya, izin PPIU istilahnya, ya, perusahaan penyelenggara ibadah umroh, ya, itu justru diperpanjang oleh negara, ya. Lah ini ada apa? Begitu. Kan artinya, ya, kan menurut Undang-Undang Haji dan Umroh, ya, pemerintah, ya, itu punya kewajiban mendeteksi apakah sebuah perusahaan PPIU ini, ya, sehat dia, layak atau tidak untuk menyelenggarakan. Persis. Apakah secara keuangan dia juga sehat dan seterusnya. Nah, ini sudah tidak sanggup memberangkatkan, tapi pemerintah kemudian tetap memperpanjang izinnya. Nah, itulah yang kemudian kami mengatakan bahwa ini nggak bisa pemerintah begitu saja lepas tangan. Ada tanggung jawab konstitusional negara di sini, ya, tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana mendapat proteksi di dalam
konstitusi kita. Kan jelas itu dari pasal Ya. 28, pasal 29, Undang-Undang Dasar 45, ya. Itu jelas memberikan proteksi. Ya, jadi memang jelas sekali sebetulnya benang merah ya kewajiban konstitusional. Saya ingin menggarisbawahi ada kewajiban konstitusional negara. Pertanyaannya, kalau jamaah atau umat itu mempertanyakan dari mana constitutional obligations of the state, kewajiban konstitusional negara terhadap isu ini. Sebetulnya ketika negara memberikan izin perpanjangan itu, dia sudah harusnya membuat perhitungan, menghitung atau meyakini, ya setidaknya meyakini bahwa lembaga atau first travel yang ditugaskan atau yang ditunjuk, ya yang diberikan izin untuk menyelenggarakan ya ibadah umroh itu betul-betul lembaga yang kredibel. Persis. Nah di sini kan artinya kalau dia mengeluarkan izin, ya kan, seharusnya dia mengemban tanggung jawab. Sama seperti saya melihat kalau ada sebuah perusahaan raksasa itu, perusahaan besar, menunjuk vendornya itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan mandat besar atau kontrak-kontrak utama di dalam perusahaan itu, dia bisa dikenakan hukuman. Nah, seringkali kita melihat perusahaan itu melekatkan kewajiban yang sama. Ya misalnya dia perusahaan terbesar itu, katakanlah seperti misalnya perusahaan AMNT, diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pertambangan yang dapat menjamin keselamatan kerja. Artinya, ketika dia menunjuk vendor yang lain sebagai penyelenggara untuk sub-sub operasional pekerjaan, dia harus melekatkan kewajiban kepada vendor itu untuk menjamin keselamatan kerja. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat menjamin, kan ini berarti ada big questions. Ya. Bagaimana pertanggungjawaban ya yang dilakukan oleh perusahaan tadi atau negara terhadap perusahaan yang dia tunjuk tadi. Saya kira tidak sesederhana seperti kita mengatakan bahwa itu urusan perdata dan itu urusan pidana. Betul, persis. Tapi di sini saya melihat ada benang merah karena negara ikut memberikan perizinan. Persis, ya. Di dalam penyelenggaraan kepentingan umat tadi. Nah, bagaimana itu pendapatnya? Nah, ini kan sudah mulai serius. Berarti kita harus boleh minum kopi ya? Iya, of course. Ya, jadi kita mulai hangat ya kan? Melalui mantap. Jadi begini, upaya-upaya itu ya, memang ada yang mengatakan ini kenapa ditarik-tarik ke tanggung jawab konstitusional negara? Ini kan urusan privat. Ini kan urusan perdata, ya. Ini cara berpikir yang menurut saya adalah tidak komprehensif, ya. Tidak memotret secara keseluruhan. Ya. Nah, saya kasih contoh misalnya, ya. Ada keputusan Presiden nomor 13 tahun 2006, ya. Keputusan Presiden tentang PT Lapindo Brantas, ya. Jadi PT Lapindo Brantas itu kan kita tahu PT Lapindo Brantas kemudian terjadi bocor itu ya kan, kemudian masyarakat menjadi korban, ya, masyarakat menjadi korban. Lumpur Lapindo. Presiden mengeluarkan kepres, keluarkan kepres dia dan memberi ganti kepada masyarakat itu. Ya. Padahal itu juga swasta. Nah, kalau orang mengatakan itu first travel itu kan punyanya si Andika punya. Loh, PT Lapindo Brantas kan punyanya Bakri. Ya, apa bedanya? Kenapa pemerintah turun di sana? Ya, mengganti rugi kan begitu, ya. Dan bukan hanya dalam kasus PT Lapindo Brantas, ya. Dalam kasus Bank Senturi juga yang jumlahnya 6 sekian triliun. Kok bisa? PT Bank Senturi. Kenapa? Pemerintah juga ikut menalangi. Dalam kasus Jiwasraya yang juga jumlahnya luar biasa itu, ya. Kalau ditabur di sini ini uangnya bisa sampai ke jalan tol itu, ya kan? Iya, betul. Nah, tetapi kenapa pemerintah juga terjun? Kenapa pemerintah juga hadir? Iya. Nah, kenapa di dalam kasus PT First Travel yang kegiatannya itu rutin? Dan ini lebih fundamental, karena ini terkait dengan pasal 29 Undang-Undang 45, Freedom of Religions. Ya. Kenapa kemudian pemerintah tidak hadir dan kemudian begitu saja melupakan cerita ini?
ada satu lagi yang kita perlu sampaikan, bahwa Menteri Agama ini kan sudah 3 kali diganti. Ya. Lukman Saifuddin, kemudian Fahrul Razi, dan kemudian Yakult. Ini, ya. Sejak dari Lukman Saifuddin, ya, ini sudah mengeluarkan keputusan menteri. Ya. Sudah menjanjikan. Iya, yang menyebutkan di dalam keputusan menteri itu bahwasanya semua korban ini harus diberangkatkan. Itu ya janji pemerintah. Janji pemerintah. Akan memberangkatkan 63.310 jamaah. Persis, ya. Atau uangnya dikembalikan. Faktanya tidak ada, ya. Kemudian yang kedua, dalam rapat kerja antara Menteri Agamanya, sudah ganti ini Menteri Agamanya menjadi Fahrul Razi, itu di akhir tahun 2019, bulan Desember seingat saya, dengan Komisi 8. Kan Komisi 8 ini membawai haji, umroh, segala macamnya. Di Komisi 8 itu ada 9 fraksi di sana. Ya. 9 fraksi di sana, itu Menteri Agama dengan DPR itu menyepakati bahwasanya akan ada skema pemberangkatan. Artinya korban ini akan diberangkatkan secara bertahap dengan prioritas, dengan skema. Tetapi kan tidak ada kenyataannya. Waktu zamannya Fahrul Razi, ya. Waktu zamannya Fahrul Razi, ya. Ada kesepakatan dengan DPR Komisi 8 itu tidak menjadi kenyataan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Bagaimana kalau kemudian pemerintah yang punya tanggung jawab konstitusional itu, ya, itu tidak bisa lagi dipercaya, tidak bisa merealisasikan apa yang sudah dijanjikan, baik itu lisan, baik itu tertulis. Nah, sekarang tinggal Pak Menteri Yakul ini, ya, Pak Menteri Yakul bisa nggak menyelesaikan kasus ini? Ya, sebetulnya banyak hal-hal teknis yang bisa dilakukan sebagai solusi dari pelaksanaan memberangkatkan mereka ini, baik secara legal, ya, secara legal pun juga, secara legal itu ada pasal di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, ya, di dalam pasal 86, ya, itu jelas dikatakan bahwasanya pemerintah bisa take over ini, ya, dengan mengeluarkan apa? Keputusan presiden atau apapun. Artinya kan ada cantolan hukumnya yang bisa dibuat. Ya. Sebagaimana dalam kasus PT Lapindo Brantas. Atau ya. Bank Senturi. Tapi kenapa nggak dilakukan ini? Gitu loh. Itu kan sebuah pertanyaan. Ya. Nah, secara teknis lagi, saya tentu ini ya usulan saja, pemikiran-pemikiran yang berkembang. Ya. Apa misalnya? Mestinya government to government, pemerintah Indonesia dengan kerajaan Saudi Arabia itu berbicara dong, ya. Misalnya ya soal visa, ya. Visa itu kan bisa, kalau kita bisa convincing, kita bisa meyakinkan pemerintah Saudi, maka visa bisa gratis. Yang awalnya ada biayanya bisa gratis, oke? Yang lainnya adalah soal penerbangan, flight, ya. Ya, kita juga punya pesawat, tentu saja. Saudi juga. Dan itu bisalah itu menurut saya dibicarakan. Yang lain tentu saja soal transportasi, soal konsumsi, penginapan, ya. Itu juga hal lain yang saya kira bisa dibicarakan. Yang penting juga adalah soal umroh ini kan 9 hari biasanya. Jadi itu umroh ini biasa 9 hari dilaksanakannya. Ya, di kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Ini terjeleknya lah ya, tanda kutip, terjeleknya itu tanda kutip ya. Nggak usah ke Madinah deh. Karena Madinah itu adalah ziarah. Madinah itu adalah kunjungan ziarah yang sifatnya sunnah. Nah, kita di Mekah saja. Artinya tidak perlu 9 hari. 4 hari. 3 hari, 4 hari. Ya. Kan itu penghematan. Prof. Ya. Itu sangat hemat toh. Ya, tetapi dan logis itu. Dan logis, bisa murah ya menurut saya. Tujuan. Menjadi akan murah sekali. Ya. Nah, ini kan pikiran-pikiran begini yang disepakati oleh Pak Menak ya waktu itu sebagai skema dengan DPR ya. Nah, itu kan bisa dielaborasi ya kan. Beliau kan punya ahli-ahli, dielaborasi terus begitu ya. Nah, tetapi kalau tidak ada realisasinya kan timbul pertanyaan. Kenapa diskriminatif? Ada apa? Kenapa diskriminasi dan segala macam. Ya. Nah, begitu saya kira beberapa poin yang bisa dijelaskan. Menarik sekali. Ya.